Selamat pagi Sobat Matematika, berjumpa kembali dengan saya di channel Turan Hasugian. Kali ini kita akan membahas 4 soal-soal TPS UTBK yang bentuknya ini sangat mirip dengan soal-soal yang sudah keluar di gelombang yang pertama. Dan alangkah baiknya soal-soal ini nanti bisa teman-teman pelajari sebagai persiapan ujian di gelombang yang kedua. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share-nya untuk perkembangan channel ini. Kita mulai dari soal yang pertama. Semua pasangan A, B, yang A dan B merupakan anggota dari himpunan minus 1, 2, 3, 5, 7 memenuhi limit AX tambah 6 per X tambah B untuk X mendekati 2 sama dengan 4. Berdasarkan informasi di atas, 4 pernyataan berikut yang bernilai benar ada: A kurang 2B sama dengan 1, AB lebih kecil A tambah B, A tambah B sama dengan 2, dan pernyataan yang keempat, terdapat tepat dua pasang nilai A dan B yang memenuhi. Dari limit yang diketahui, limit X mendekati 2 dari fungsi AX tambah 6 per X tambah B sama dia dengan 4. Ketika kita belajar limit, untuk mencari limit fungsi aljabar, tinggal kita substitusikan X sama dengan 2 ini ke fungsi. Apabila nanti kita temukan 0 per 0, berarti bisa kita turunkan, faktorkan, atau kalikan akar sekawan. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah tinggal substitusikan 2-nya ke dalam. Berarti jadi 2A tambah 6 per, ganti X-nya dengan 2, 2 tambah B sama dia dengan 4. Kita coba kali silang. 2A tambah 6 sama dia dengan 4 kali 2, 8 ditambah 4B. Sama-sama kita bagi 2. A tambah 3 sama dia dengan 4 tambah 2B. Atau bisa kita sederhanakan lagi, A sama dia dengan 4 dikurangi 3, 1 tambah 2B. Oke, coba kita lihat pernyataan yang pertama nih. A kurang 2B sama dengan 1. Bisa tidak kita buat ke sana ya? Coba pindah 2B-nya ke kiri, berarti kita peroleh A kurang 2B sama dengan 1. Berarti pernyataan yang pertama ini sudah benar ya? Ada. Sekarang coba kita lihat nilai-nilai A dan B yang memenuhi sesuai dengan himpunan yang diketahui. Jadi apabila nilai B-nya kita buat di sini, yang ini kita buat dia nilai A tadi adalah 2B tambah 1 atau 1 tambah 2B. Untuk B-nya minus 1, kita peroleh nilai A-nya 2 dikali minus 1, minus 2 tambah 1, minus 1. Kalau kita sesuaikan dengan himpunannya, berarti ini adalah pasangan yang benar. Kemudian untuk B sama dengan 2, masukkan kemari 2 dikali 2, 4 tambah 1, 5. Ini juga benar. Kemudian untuk B-nya 3, kita ambil dari sini ya, dari himpunan yang sudah diketahui. B sama dengan 3, maka A 2 kali 3 tambah 1, 7. Itu juga benar, ada di himpunannya. Untuk B-nya 5, berarti 2 kali 5, 10 tambah 1, 11. Oh, ini tidak ada. Kemudian untuk B-nya 7, masukkan kemari 2 kali 7, 14 tambah 1, 15. Ini juga tidak ada. Berarti dengan kata lain, ada 3 pasang nilai A dan B yang memenuhi, sehingga pernyataan yang keempat itu tidak bernilai benar ya, atau bernilai salah. Sekarang coba kita lihat pernyataan yang kedua, AB lebih kecil A tambah B. Berarti yang ini 10 kita kalikan ya, lebih kecil dari 2 tambah 5, berarti 7. Ini sudah pernyataan yang salah, berarti ini juga tidak benar, karena satu saja sudah salah ya. Kemudian A tambah B sama dengan 2. Coba kita cek. A-nya 5, B-nya 2. Kalau kita jumlah 7 ya, berarti ini sudah salah juga. Sehingga pernyataan yang benar dari keempat-empatnya itu hanya 1, yaitu pernyataan yang pertama, sehingga jawabannya adalah yang B. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Materi ini adalah barisan dan deret yang kita pelajari di kelas 2 ya, kelas 11 matematika wajib. Jika 8, 13, 18 merupakan barisan aritmatika, maka pernyataan yang benar adalah suku ke-10 lebih kecil dari 55, jumlah suku ke-3 dan suku ke-7 lebih besar daripada suku ke-10. Kemudian tidak ada suku yang merupakan kuadrat suatu bilangan bulat.
terdapat 4 suku berturutan yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Kita mulai dari barisannya tadi 8, 13, 18, dan seterusnya. Karena ini adalah barisan aritmatika, berarti ciri khas dari suatu barisan aritmatika adalah beda atau selisih dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, coba kita lihat di sini A adalah 8. Bedanya selisih dua suku yang berurutan 13 dikurangi 8 atau hasilnya sama dengan 5. Kita coba mulai dari pernyataan yang pertama tadi. Suku ke-10 lebih kecil dari 55. Berarti U10. Kita cari dulu rumus dari barisan aritmatika suku ke N. UN sama dia dengan A tambah N kurang 1 dikalikan dengan beda. Ya, berarti kalau ditanya U10, maka bisa kita buat A tambah N kurang 1. 10 kurang 1, 9B. Atau langsung bisa kita masukkan nilainya. A tadi 8 ditambah 9 dikali bedanya 5 sama dengan 8 ditambah 9 kali 5, 45, atau hasilnya sama dengan 53. Berarti dari sini suku ke-10 lebih kecil dari 55. 53 lebih kecil dari 55, berarti ini adalah pernyataan yang benar. Sekarang kita masuk ke pernyataan yang kedua. Jumlah suku ketiga dan suku ke-7 katanya lebih besar dari suku ke-10. Coba kita cari dulu suku ketiga tambah suku ke-7-nya. Suku ketiga rumusnya adalah A tambah 2B. Kita masukkan kemari ya, untuk mencari UN-nya. Ditambah U7 A ditambah 6B. Atau kita sederhanakan A tambah A 2A tambah 2B 6B 8B. Sama dia dengan A kita substitusikan 8 tambah B-nya 5. Sama dia dengan 8 dikali 2, 16 ditambah 40, hasilnya adalah 56. Di sini dibuat jumlah suku ke-3 dan suku ke-7 lebih besar daripada suku ke-10. Suku ke-10-nya tadi adalah 53, sedangkan jumlahnya 56. Berarti dia lebih besar, sehingga ini pernyataan yang benar. Untuk pernyataan yang ketiga, tidak ada suku yang merupakan kuadrat suatu bilangan bulat. Untuk menyelesaikan ini kita harus tahu ciri-ciri dari bilangan kuadrat. Suatu bilangan kuadrat dia mempunyai satuan 0, bisa juga 1, 4, 5, 6, dan 9. Bisa nanti teman-teman cek sendiri. Kalau tidak 0, angka satuannya ya, angka terakhirnya bisa 1 misalkan 81, kemudian 4, 64, 5, 25 atau 6, 25, kemudian 6 bisa kita lihat ya 36, kemudian 9 atau salah satunya 49, seperti itu. Jadi karena di barisan ini bilangannya hanya 8, 3, 8 satuannya ya. Kemudian di sini pastinya nanti adalah 23, kemudian 28. Hanya 8 dan 3 satuannya. Berarti 3 itu adalah pernyataan yang benar karena di sini dibuat tidak ada. Jadi itu adalah pernyataan yang benar. Kemudian coba kita lihat yang keempat. Terdapat 4 suku berturutan yang jumlahnya sama dengan suatu suku. Nah, bisa kita buktikan di sini. Andaikan suku yang pertama itu adalah A, kemudian suku yang kedua A tambah B, kemudian suku yang ketiga A tambah 2B, dan suku yang keempat A tambah 3B. Demikian nanti kan, karena dia adalah 4 suku yang berurutan. Kita jumlahkan. Ini nanti hasilnya adalah 4A ditambah 6B. Kalau kita bagi 2A tambah 3B. Yang menjadi kendala di sini adalah ini nanti. Mau berapapun, mau suku ke 3, 4, 5, 6, 7. Yang penting dia 4 suku yang berurutan kita jumlahkan, maka bedanya itu nanti selalu dia ganjil. Sehingga kalau ini ganjil dan ini 2A, pastinya jumlah keempat suku berurutan itu pasti tidak sama dengan suatu suku, sehingga pernyataan yang keempat tidak benar. Maka jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 2, 3 atau option A.
Untuk soal yang ketiga adalah materi matriks, juga kita pelajari di kelas 11 matematika wajib. Nilai A yang memenuhi persamaan 24 minus 10 dikalikan 32 minus 2A minus 4 dikurang matriks 3351 sama dengan minus 13 minus 15 minus 83 adalah. Oke, untuk mengerjakan ini kita kerjakan dulu perkalian matriksnya ini. Ingat, perkalian matriks adalah baris dikalikan dengan kolom. 2 dikali 3, 6, tambah 4 dikali minus 2A minus 8A. Kemudian di sini baris pertama kolom kedua, 2 dikali 2, 4. 4 dikali minus 4 minus 16. Kemudian yang ini minus 1 kali 3 yaitu minus 3, 0 dikali minus 2A 0 ya, jadi tidak usah kita tulis. Kemudian di sini minus 2 tambah 0. Oke, kurang 3351 sama dia dengan minus 13 minus 15 minus 8 minus 3. Karena kebetulan hanya suku pertamanya atau elemen yang pertama ini yang ada A-nya sedangkan yang lain tidak, jadi ini aja langsung kita ambil ya, biar mempermudah atau menyingkat waktu. 6 dikurang 8A dikurangi 3 itu katanya sama dia dengan minus 13. Berarti 6 dikurang 8A sama dia dengan minus 13 ditambah 3 minus 10. Pindahkan A-nya ke kanan biar positif. 6 ditambah 10, 16, berarti A adalah 16 per 8 atau sama dengan 2. Maka jawabannya adalah yang C. Soal yang terakhir, soal yang keempat, ini adalah materi dimensi 3 yang kita pelajari di kelas 12. Diberikan balok A, B, C, D, E, F, G, H, di mana AB sama dengan 2 cm, BC-nya 4 cm, dan AE sama dengan 2 cm. M adalah titik potong diagonal alas ABCD. Berdasarkan informasi yang diberikan, manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Nah, di sini P-nya adalah pernyataan jarak dari F ke M, sedangkan Q-nya 4. Baloknya bisa kita gambarkan kira-kira seperti ini. Balok ABCD EF GH. Tadi diketahui panjang AB-nya 2 cm, kemudian BC-nya 4 dan AE-nya katanya 2. Dan M adalah titik potong diagonal alas ABCD. Coba kita hubungkan diagonal alasnya. Titik potongnya adalah M. Oke, yang menjadi pertanyaannya tadi adalah berapa jarak F ke M. Nah, jadi yang ditanya adalah FM-nya. Oke, coba kita angkat segitiganya. Ini adalah FBM, di mana dia di siku-siku dia di B. Coba kita lihat FB-nya sama dia dengan AE atau 2. Kemudian BM-nya itu yang perlu kita cari karena yang ditanya adalah FM-nya. BM, apabila kita lihat gambar, itu sama saja dia dengan setengah dari BD-nya atau diagonal alasnya. Ya, sama dia dengan setengah. Sedangkan BD-nya bisa kita cari dari segitiga ABD, di mana dia siku-siku dia di A. Ini 2 panjangnya dan ini 4. Maka bisa kita buat 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Teorema Pythagoras ya. Sama dia dengan setengah akar 4 ditambah 16. Mana di sini setengah akar 20. Akar 20 itu adalah 2 akar 5. Jadi ini bisa kita habis, maka BM-nya akar 5. Ini sudah ketemu akar 5. Sehingga FM itu yang kita cari sama dia dengan akar dari kuadrat, jumlah kuadrat kedua sisi siku-sikunya. 2 kuadrat ditambah akar 5 dikuadratkan. Pythagoras juga yang kita pakai. Sama dia dengan 2 kuadrat 4. Akar 5 dikuadratkan 5 sama dengan akar 9 atau sama dengan 3. Di sini P sama dengan 3. Q-nya sama dengan 4. Maka penyelesaiannya adalah kuantitas P lebih kecil daripada Q atau P. Biar tidak terlalu panjang nanti untuk mencari BD, untuk mempersingkat waktu bisa juga nanti kalian buat yang ini BD.
AB-nya tadi adalah 2, atau bisa kita buat 2 akar 1, kemudian 4 itu kan 2 akar 4 ya. Karena yang ditanya adalah sisi miringnya, berarti tinggal kita jumlahkan 2 akar 4 dengan 2 akar 1, 2 akar 5 ini ya. Untuk mempermudah saja atau mempercepat perhitungan. Baik, Sobat Matematika, sampai di sini dulu pembahasan soal TPS kita. Semoga soal-soal ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan diri untuk UTBK gelombang berikutnya. Sampai jumpa, selamat pagi.